firman Tuhan. Kita mau mengalami mujizat Tuhan, bukan hanya dari sakit disembuhkan, bukan hanya dari kita mengalami masalah diselesaikan, tapi kita mau mengalami mujizat Tuhan karena kita mengenal firman dan kita diubahkan oleh firman. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami wanita-wanita pilihan-Mu dikumpulkan di tempat ini. Kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami mau mengalami Tuhan. Kami mau mengalami mujizat Tuhan di dalam kebenaran firman yang mengubah hidup kami menjadi wanita-wanita yang setia, yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu kami semua boleh diubahkan oleh firman-Mu, dan setiap hari firman-Mu menolong kami untuk hidup benar. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala kekurangan dan kelemahannya, pakai dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana menjadi wanita yang setia. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Amsal 20 ayat yang ke-6. Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudaraku, ayat ini mau menunjukkan kepada kita ternyata sulit saudara mencari orang setia. Maka kalau kita boleh bertanya saudaraku, akan muncul pertanyaan sebenarnya di manakah wanita yang setia? Dari ayat ini kita menemukan satu kebenaran, ternyata banyak orang menjadi orang yang baik hati. Artinya sangat mudah kita menjadi baik hati. Tetapi dikatakan orang yang setia, siapa yang bisa menemukannya? Maka ini mau menunjukkan orang yang setia sangat sedikit. Mari saudara, kita mau pada hari ini kita berkomitmen, kita termasuk wanita yang sedikit itu. Kita termasuk orang yang sedikit itu, menjadi wanita-wanita yang bukan hanya baik hati tetapi hidup setia. Karena orang yang baik hati belum tentu setia, tetapi orang yang setia pasti dia akan baik hati. Amin. Amin saudaraku. Maka di sini kita akan melihat bersama-sama pada hari ini, bagaimana ya kita bisa setia di tengah-tengah ketidaksetiaan, di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Saudaraku, kalau kita melihat ada seorang istri yang berkata kepada suaminya demikian, kalau kamu setia sama saya, kamu baik-baik hidupnya, aku juga akan setia sama kamu. Bahkan lebih setia lagi. Tapi jangan sampai ya, sekali aja kamu tidak setia, maka seumur hidup aku gak akan setia sama kamu. Bahkan aku bisa juga berlaku tidak setia seperti kamu. Saudaraku, rata-rata begitu gak saudara? Iya. Kalau kita sama teman aja, kalau teman kita setia ya kita setia. Tapi kalau teman kita gak setia sama kita, teman itu mengecewakan kita, melukai hati kita, menyakiti hati kita, kita mau setia gak? Oh saudara, kita mesti berkata enggak lah. Masih banyak teman yang setia. Masih banyak orang lain, kenapa saya harus mempertahankan hubungan dengan dia? Bagaimana saya harus tetap setia sama dia? Saudaraku, ternyata memang tidak mudah untuk setia di tengah-tengah ketidaksetiaan. Sangat tidak mudah saudaraku untuk setia di tengah-tengah kondisi yang tidak baik terhadap kita, yang menyakiti kita, melukai kita. Tapi pada hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu dengan seorang wanita bernama Ruth. Mari saudara, kita akan baca firman Tuhan. Kita akan belajar dari Ruth tentang kesetiaan. Kita baca dari Rut pasal 1 ayat 16. Kita baca sama-sama ayatnya. Rut 1 ayat 16. Perjanjian Lama sebelum 1-2 Samuel.
Udah ya, kita baca sama-sama ayat ini ya. Rut 1 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Saudaraku, ini kata-kata yang luar biasa dari seorang perempuan bernama Rut. Perempuan dari Moab. Moab ini bangsa yang tidak kenal Tuhan, bangsa orang kafir, bangsa yang mungkin tidak masuk hitungan, saudaraku. Dan Rut berasal dari Moab. Saudara, mari kita melihat bagaimana Rut boleh memiliki kesetiaan. Kita akan belajar dua hal penting. Yang pertama, kita belajar dari Rut bagaimana Rut bisa setia. Khususnya nanti kita akan belajar dari seorang yang bernama Naomi. Kita melihat di sini Rut. Belajar yang pertama adalah bagaimana Rut ini berpaut pada Allah yang setia. Hatinya berpaut pada Allah yang setia, saudaraku. Kalau kita melihat, saudaraku, pada waktu itu Naomi bersama dengan Elimelek suaminya, mereka awalnya tinggal di Bethlehem. Tapi karena terjadi kelaparan, akhirnya Naomi dan Elimelek mencari kehidupan yang lebih baik ke Moab, ke tempat yang sebenarnya tempat asing, tetapi pada waktu itu tempat yang baik untuk mencari nafkah. Maka akhirnya mereka menjadi TKW, seperti kita pergi ke Hong Kong, kemana. Mereka TKW ke Moab, saudaraku, sekeluarga. Dan sesampai di Moab, mereka anaknya Mahlon dan Kilion, dua anak laki-laki, mendapatkan mantu di sana. Saudaraku, kalau kita melihat, ini kesalahan, jelas kesalahan. Karena Naomi dan Elimelek membiarkan anak-anaknya menikah dengan bangsa Moab, bangsa yang kafir, yang tidak kenal Tuhan. Tetapi saudaraku, dari semua ketidakbaikan yang dilakukan oleh Naomi dan Elimelek terhadap anaknya, membiarkan, tapi kita melihat tetap ada rancangan Tuhan yang luar biasa berada, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan Naomi dan keluarganya. Ketika mereka mendapatkan Orpa dan Rut menjadi menantu-menantu mereka. Nah, saudaraku, pada waktu itu tapi terjadi satu peristiwa lagi, bagaimana akhirnya Naomi mengalami masalah dalam hidupnya. Oh saudara, kalau semua baik-baik saja, kita pikir itu sebuah mujizat Tuhan. Bagaimana ketika Naomi, ketika dia tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa Moab, suaminya meninggal. Lalu bukan saja suaminya, tidak lama kemudian anak-anaknya semua meninggal. Mahlon dan Kilion, dua-duanya meninggal. Tinggal dua menantu, yaitu Orpa dan Rut. Dua-duanya bukan orang Israel, dua-duanya orang Moab. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, sudah tidak ada apa-apa lagi. Naomi tidak lagi bisa mengadakan apa-apa. Dia sudah tidak punya suami, tidak punya ada anak, dan tidak ada nafkah. Maka kalau kita bisa bilang, Naomi benar-benar seorang diri. Naomi benar-benar susah. Naomi benar-benar miskin sekarang. Dalam kondisi seperti ini, dia teringat akan Bethlehem, teringat akan Israel. Maka Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, ke Bethlehem. Dengan kondisi bukan sebagai seorang Naomi yang punya segala-galanya, tetapi menjadi Naomi yang sendiri dan tidak punya apapun. Dalam kondisi seperti ini, dia meminta Rut dan juga Orpa untuk udah tinggalkan Naomi, karena Naomi juga tidak mau menjadi beban kepada menantu-menantunya. Saudaraku, kita melihat di sini betapa tegarnya hati Naomi. Dia bisa mengatakan bahwa gak apa-apa, saya sendiri, saya akan pulang ke Bethlehem. Rut dan Orpa masih muda, saya sudah tua, kalian masih punya hidup lagi, kalian bisa menikah lagi. Lalu dipersilakan Rut dan Orpa untuk meninggalkan Naomi. Tapi saudaraku, yang kita lihat tadi dari ayat 16 yang kita baca, Orpa pergi meninggalkan Naomi, tetapi Rut tidak. Bahkan Rut mengatakan, jangan desak aku tinggalkan engkau Naomi. Aku tidak akan meninggalkan engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini luar biasa.
kesetiaannya Naomi bukan hanya sekedar kesetiaan manusia kepada seorang menantu, kepada mertua. Karena dilihat di sini, kita lihat saudara kalimat yang indah dikatakan, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Naomi, Allahku, kata Ruth. Oh saudaraku, berarti di sini Ruth bukan hanya sekedar setia kepada Naomi, saudara, sebagai mertuanya, tetapi Ruth di sini setia karena dia bertemu dengan Tuhan Allah Israel yang sejati. Bertemu dan berpaut hatinya. Bukan hanya Allahnya Naomi, tetapi sekarang Allah Naomi itu juga menjadi Allahnya Ruth. Saudaraku, maka di sini kita belajar hal pertama. Untuk kita belajar bisa menjadi wanita yang setia adalah, apakah kita berpaut dengan Allah yang setia? Bukan sekedar, kalau kita hanya sekedar dari diri kita mau setia, maka kalau semuanya baik, oke, saya bisa setia. Tapi kalau kondisi tidak baik, sekarang apa yang diharapkan oleh Ruth, saudara? Tidak ada loh. Kenapa Ruth bisa ikut Naomi? Bukankah Naomi sudah janda? Naomi sudah tua, sudah tidak bisa mencari nafkah. Bukankah artinya Ruth yang harus kerja keras untuk Naomi? Kalau orang memikirkan dirinya sendiri, dia gak akan pergi mengikuti Naomi. Dia bisa dengan kekuatannya sendiri mencari kesenangan sendiri. Dia bisa mencari suami sendiri yang bisa mencukupi nafkahnya. Tetapi Ruth tidak berpikir tentang dirinya, tapi dia berpikir tentang Allah dan Naomi, mertuanya. Dia tidak mencari untuk kepentingannya. Maka saudara, orang yang wanita yang mau setia, yang hidupnya berpaut dengan Allah yang setia, dia gak akan mikirin dirinya sendiri, gak akan mikirin apa kesenangan dirinya, tapi yang dipikirkan adalah apa yang menjadi kesenangan orang lain, apa yang menjadi kesenangan Naomi. Itu yang dipikirkan oleh Ruth. Sehingga akhirnya Ruth tidak konsentrasi dengan dirinya, tetapi dengan Tuhan. Tuhan yang setia. Saudara, kalau tadi manusia, kalau setia, pasti kalau baik. Kalau dia ada baiknya, dia ada uangnya. Dikatakan kalau suamiku itu beruang, baru aku sayang. Kalau tidak, aku tendang. Ya, kalimat ini jelas, saudara ya. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abangku tendang, ya kan? Itu dunia, saudara. Itu kita. Karena yang kita pikirkan apa? Ya aku. Kalau udah gak ada kesenangannya buat aku, buat apa aku pertahankan dengan dia? Aku lebih baik cari yang lain. Saudara, itu berarti bukan kesetiaan. Tetapi saudaraku, ketika kita tahu hati kita berpaut dengan Allah yang setia. Nah, kalau Allah ini luar biasa. Tadi kita sudah baca dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sudah menemukan tentang kasih setia Tuhan selama-lamanya. Jadi ternyata kenapa kita boleh melihat kesetiaan Tuhan itu gak ada di dalam diri kita. Kalau kita, dia setia, aku setia. Dia gak setia, aku cari yang lain. Tapi kalau Tuhan, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Amin. Sekalipun kita melakukan hal yang jahat, Allah tetap setia. Kok bisa? Enak ya? Kita tinggal jahat aja, Allah setia sama kita terus. Oh saudara, kita kurang ajar kalau kita berpikiran seperti itu. Justru kita harusnya menghargai kesetiaan Tuhan. Karena sekalipun kita jahat, ternyata Allah tetap setia. Gak pernah mengingkari kesetiaannya. Kenapa? Karena atribut dirinya setia. Gak ada sedikit pun yang tidak setia ada di dalam dirinya. Jadi Tuhan setia karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. Maka bagaimanapun kita, jadi jangan pikir karena kita baik maka Allah jadi setia sama kita. Enggak. Saat kita berdosa, saat kita seharusnya dibuang, saat itu Allah tetap Allah yang setia sama kita. Amin. Justru karena kesetiaan Tuhan, maka kita boleh diselamatkan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang memberikan hidupnya kepada saudara dan saya. Maka kalau hati kita berpaut dengan Allah yang setia, maka seharusnya kesetiaan itu juga ada pada kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, kita belajar dari Ruth adalah Ruth menjadi saluran kasih setia Tuhan. Setelah dia mendapatkan kasih setia dari Tuhan, dia berpaut dekat sama Tuhan.
Dan dia tidak lagi menjadi orang wanita yang egois, yang mikirin dirinya sendiri. Kalau dia mikirin diri sendiri, dia tidak akan ikut Naomi. Terserah Naomi, pulang ke kampungnya kok. Pasti nanti di sana ada saudara-saudara atau siapapun. Saya nggak urusan lagi. Anaknya sudah meninggal. Tapi Ruth, karena dia punya Tuhan yang setia, dia tidak melakukan hal itu. Lalu saudara, bukan cuma itu, Ruth menjadi kepanjangan, menjadi saluran dari kasih setia Tuhan buat Naomi. Saudara, mari kita lihat Naomi kembali lagi. Naomi yang sendiri, renta, tidak punya apa-apa lagi, miskin. Dan dia pulang ke kampung halaman. Saya jadi teringat dengan masa kecil saya. Saya ketika umur 6 tahun papa saya meninggal. Sebelumnya kami keluarga yang kecukupan. Papa saya termasuk orang yang juga murah hatinya, sehingga keluarga dari mama saya semua bisa datang ke rumah kapan saja, berbulan-bulan tinggal bersama kami. Papa saya begitu senang. Tetapi dan saya kalau saya pulang ke kampung halaman, ke Cibinong, ke kampung halaman, kami tinggal di Jakarta. Ketika pulang ke kampung halaman, saudara, pada waktu papa saya masih hidup, saya masih ingat saya itu menjadi bola yang diperebutkan. Semua pada Kimi datang. Satu pegang sini, dipeluk sini, dipeluk sini. Saya sering nangis, saya nggak suka dipeluk sana sini. Saya masih ingat saudara itu. Tapi setelah papa meninggal, saya 6 tahun, pulang dalam kondisi tidak punya apa-apa. Kami diusir dari keluarga papa. Warisan tidak diberi kepada saya ditendang begitu saja, suruh pulang bersama dengan mama saya. Kami pulang ke kampung halaman. Ketika di perjalanan ke kampung halaman, satu orang pun gak ada yang teriak Kimi. Gak ada satupun yang nyapa, saudara. Yang nyapa gak ada. Semua pada buang muka, semua pada nanti takut nanti dipinjemin duit karena dia miskin. Itu terjadi, saudara, dan saya alami itu. Ketika akhirnya mama saya harus berjuang keras, berjualan dan berjuang keras, hanya saya yang menjadi teman. Bahkan engkong dan mak saya juga sempat gak suka dengan mama karena merasa mama menjadi beban di tengah-tengah keluarga. Saudaraku, saya bisa memahami Naomi karena saya pernah punya mama yang mengalami hal seperti itu. Dan bersyukur Naomi ketika pulang ke kampung halamannya, saya percaya semua juga orang menggosipkan dia. Wah, katanya mau cari uang di sana di Moab. Akhirnya suaminya mati, anaknya mati, nggak ada uang, miskin, tua. Saya percaya itu pasti akan terjadi seperti apa yang saya alami juga. Tapi saudaraku, di tengah-tengah kondisi sendirian, gak punya siapa-siapa, gak ada apa-apa, Tuhan kirim Ruth untuk Naomi. Ini kasih setia Tuhan, saudaraku. Kenapa seringkali kita protes sama Tuhan? Tuhan, di mana kasih setia Tuhan? Aku sendirian, aku gak punya siapa-siapa, aku gak punya uang, aku gak punya apa-apa, aku gak punya siapapun. Saudara, ingat, ada kasih setia Tuhan. Selalu Tuhan kirimkan minimal satu orang untuk menjadi saluran kasih setia Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Seperti Tuhan kasih saya untuk mama saya. Tuhan beri saya untuk mendampingi mama kemanapun mama pergi pada waktu saya umur 6 tahun. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita melihat di sini, kenapa bisa Ruth hatinya mau menolong Naomi? Karena kasih setia Tuhan, saudara. Kenapa ada orang yang memperhatikan saya? Karena kasih setia Tuhan. Mari saudara, kita belajar melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai siapapun, tapi persoalannya, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Jangan kita tuntut terus, mana ya saluran kasih setia Tuhan untuk saya? Loh, kok malah dibalik ya? Kita yang tanya sama Tuhan, mana Tuhan? Kok gak datang-datang kasih setia Tuhan buat saya? Oh saudara, jangan dibalik. Mari kita tanya, saya sudah belum jadi saluran kasih setia Tuhan? Mari saudaraku, kita mau menjadi wanita-wanita yang setia dan menjadi saluran kasih setia Tuhan untuk orang lain. Seperti Ruth kepada Naomi, dia menjadi saluran kasih
kasih Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesendiriannya, dia mendapatkan Rut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama pada hari ini mau menjadi Rut yang berpaut kepada Allah yang setia, dan Rut yang mau dipakai menjadi saluran kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa berbuat baik kepada seseorang, itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Dan biarlah kita dipakai untuk itu. Tidak hidup untuk diri sendiri terus. Mana kasih Tuhan untuk saya. Tapi mana kasih Tuhan yang bisa saya beri untuk orang lain, saudara. Dan itulah Rut. Itulah Rut. Saudaraku yang terkasih, saya akan bercerita tentang satu lagu yang ada di PPK ini. Lagu hymn yang sangat terkenal di nomor 138. Pujian dengan judul Nyamanlah Jiwaku. Dengan bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya, It is well with my soul. Saudara, ini satu lagu yang begitu indah. Saya akan nyanyikan refnya. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Sudah pernah dengar lagu ini? Lagu yang sangat terkenal. Lagu yang ditulis oleh seorang yang bernama Horatio Gates Spafford dengan judul It is with my soul atau Nyamanlah Jiwaku. Saudaraku, waktu saudara berkata nyaman jiwaku, saudara lagi kenapa? Lagi kenapa ya, jujur? Lagi sedih? Nyaman rasanya. Saudara lagi apa? Lagi sedih? Senang dong, ya. Lagi senang pasti saudara nyaman ya. Wah, anak-anak semua sehat, suami sehat, rumah gedung, uang banyak, ber-AC, kipas-kipas. Nyaman, nyaman. Gak ada masalah, nyaman. Saudara, it is well my soul. Nyaman ya. Tapi saudaraku, lagu yang ditulis oleh Horatio Spafford ini, dia menulis lagu ini bukan dengan keadaan aman, nyaman, baik-baik semua, enggak, saudara. Horatio waktu itu menulis lagu ini ketika dia ada di tengah kapal menuju Eropa, menjemput istrinya di sana. Saudara, kita mau kenal dengan Horatio. Horatio ini adalah seorang pengacara terkenal dari New York. Dia juga seorang pebisnis yang sangat kaya raya, seorang sukses. Tapi di tengah-tengah kehebatannya sebagai seorang bisnismen, di tengah kehebatannya sebagai pengacara, dia juga sangat aktif di gereja. Dia aktif melayani, bahkan menjadi seorang penatua di gereja yang dia bangun. Artinya dia menjadi promotor pembangunan gerejanya. Dan saudara, dia betul-betul giat, ada seminar KKR, dia selalu hadir, khususnya pengkhotbah D.L. Moody pada waktu itu, pengkhotbah besar. Dia selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dia seorang yang baik. Dia punya satu istri dengan 5 anak, 4 perempuan, 1 yang paling kecil laki-laki. Tapi pada suatu hari di tahun 1870, pada waktu itu anaknya yang laki-laki satu-satunya terkena demam berdarah dan dia meninggal. Hatinya sangat sedih, ini laki satu-satunya, yang lainnya 4 perempuan. Hatinya sangat sedih, tapi dia tetap pelayanan, dia tetap setia sama Tuhan. Dan suatu hari, tiba-tiba di 1 tahun berikutnya, tahun 1871, terjadi kebakaran yang sangat besar di Chicago. Dan saudara, di Chicago ini, di Amerika ini, dia punya banyak properti atau punya banyak perumahan. Dia usaha perumahan, bisnis perumahan. Dan ini perumahan terkenal, saudara. Elit, orang-orang kaya yang ambil perumahannya. Dan pada waktu itu benar-benar terjadi kebakaran yang sangat besar, sehingga seluruh kota itu terbakar. Dan semua perumahan yang punya bisnis daripada Horatio ini semua habis terbakar.
Dan kondisi saat itu bisnisnya sedang goyah, mengalami kebangkrutan. Di saat seperti itu, apa yang dilakukan Horasio? Tetap melayani Tuhan, tetap setia sama Tuhan, saudara. Semua orang terheran-heran, kok bisa ya? Lalu setelah itu apakah selesai masalahnya? Ternyata tidak. Beberapa tahun kemudian ada kebaktian besar di Eropa yang diadakan oleh D.L. Moody. Lalu mereka sekeluarga ingin menghadiri seminar daripada khotbah D.L. Moody, pengkhotbah besar ini. Lalu dia bersama dengan 4 putrinya, istri dan 4 putrinya, mau berangkat bersama-sama naik kapal menuju Eropa dari Amerika. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada masalah bisnis, sehingga akhirnya Bapak Horasio ini mengatakan kepada istrinya, istriku, kamu berangkat sama anak-anak, tetap berangkat. Saya harus urus bisnis dulu. Jadi saya nyusul besoknya ya. Kamu berangkat duluan, naik kapal. Lalu akhirnya pergi naik kapal, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan terjadi badai yang sangat besar. Kapalnya karam, tenggelam, dan keempat putri daripada Springboard ini meninggal. Istrinya kirim telegram hanya dengan satu kata kalimat, hanya aku selamat. Hanya istrinya yang selamat. Keempat putrinya meninggal seketika itu juga. Saudara, ketika mendengar ini langsung berikutnya dia naik kapal yang sama, kapal yang bukan yang sama tadi sudah tenggelam, tapi dia pakai kapal yang lain yang rute yang sama untuk menjemput istrinya yang sedang menunggu di Eropa. Dia mengatakan, saya akan menyusul. Ketika dia dalam perjalanan kapal, nakoda kapal mengatakan, inilah tempat di mana anak-anakmu meninggal. Dia lewati, saudara, tempat di mana anaknya semua 4 meninggal. Di tengah-tengah kapal itu, di tengah-tengah hatinya yang sedih, dia mengatakan, Tuhan, aku kehilangan lagi 4 anak. Setelah 1 demam berdarah, sekarang aset juga kehilangan semua, sekarang anak-anakku juga hilang. Lalu dia menulis lagu, Nyamanlah Jiwaku. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpa petaka, ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Dia tulis syair-syair lagu ini, saudara, di tengah-tengah kesedihan. Kok bisa, saudara? Seorang yang sudah mengalami begitu banyak kesusahan, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap, saudara, setia kepada Tuhan. Nah, mudah, saudara. Dan ketika dia selesai menulis lagu ini, pas dia sampai untuk menjemput istrinya. Dan lagu yang bait yang ketiga, bait 1, bait 2, dia tulis semua kesedihan di hatinya, tetapi dia tetap nyaman jiwanya karena dia punya Tuhan yang setia, saudara. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi memang, tapi dia masih punya Tuhan. Lalu di bait yang ketiga, inilah pengharapan daripada Horasio. Dia menuliskan tentang Yesus yang akan datang kembali. Itu yang menjadi pengharapan buat dirinya, bahwa sekalipun kehilangan segala-galanya dalam hidupnya, dia tahu dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput dia untuk tinggal bersama-sama di surga. Saudaraku, ini harta kita yang paling besar loh, saudara. Kenapa
yang kita pegang harta-harta di dunia ini. Ternyata harta di dunia ini itu bisa hilang. Seperti apa yang dialami oleh Horatio. Tetapi saudaraku, ketika akhirnya dia bertemu dengan istrinya, dia kembali ke Amerika, kembali ke gereja. Apa yang diterima oleh Horatio dan istrinya? Mengerikan, saudara. Menyedihkan, menyakitkan. Semua orang gerejanya gak ada yang mau terima dia. Padahal itu gereja yang dibangun oleh dia. Semua orang di gereja mengatakan ini orang kena kutuk. Pasti dia digosipkan, pasti dia punya dosa sampai dia hidup susah seperti ini. Saudara, hati-hati. Hai wanita-wanita yang setia kepada Tuhan, jangan pernah menghakimi siapapun. Horatio tidak melakukan dosa, tidak ada kesalahan, tapi Tuhan izinkan mengalami tragedi yang sangat parah di dalam hidupnya. Dan yang terparah adalah dia diusir dari gereja di mana dia berada. Dan akhirnya dia pergi ke Israel, ke Bethlehem. Di sana dia buka gereja baru, merintis gereja yang baru, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Amen. Banyak jiwa-jiwa yang terberkati lewat hidupnya. Bahkan dia, saudaraku, dalam kondisi bangkrut pada waktu itu, dia masih bisa membantu orang-orang yang kesusahan. Pada waktu itu yang kebakaran bukan cuma Horatio, yang kebakaran juga banyak di kota Cicagung. Dan dia, Horatio, tetap memberkati banyak orang, sekalipun dia sendiri lagi susah. Kalau kita lagi susah, apa yang kita harapkan? Kebaikan dari orang, bukan memberi kepada orang, bukan. Tapi kalau kita belajar dari seorang yang punya Tuhan dalam hidupnya, dia gak hanya menjadi orang yang menanti orang kasih kepadanya, tapi bagaimana dalam kesusahan pun dia tetap menjadi berkat buat orang lain. Amen. Itu yang dilakukan Horatio. Saudaraku yang terkasih, mari. Ternyata mengikut Tuhan itu, orang yang setia kepada Tuhan justru teruji ketika kita mengalami tragedi dalam hidup kita, mengalami masalah. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Sama seperti ketika pasangan kita tidak ada lagi yang diharapkan. Mungkin pasangan kita sakit, pasangan kita lagi bermasalah. Maukah kita tetap setia kepadanya? Saudaraku, mari kita mau menjadi wanita-wanita yang setia, karena punya Allah yang setia dalam hidup kita. Dan kita yang kita pikirkan adalah bagaimana jadi saluran kasih setia Tuhan untuk orang lain. Kasih setia Tuhan untuk orang lain, bukan untuk diri, bukan untuk diri. Memberi untuk orang lain, menjadi berkat. Maka kekristenan pada akhirnya, saudaraku, kekristenan ini bukan tentang jika aku mengikut Yesus, maka aku akan memiliki hidup enak yang bebas dari masalah di dunia ini. Tetapi saudara, kekristenan adalah aku akan tetap berdiri setia untuk Yesus. Amin. Apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini, karena aku punya Tuhan yang setia. Amin. Saudara, sekalipun kita sendirian, saudara gak pernah sendirian. Percaya, saudara, ini janji Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Dalam keadaan memang secara fisik benar-benar sendirian, saudara, seperti Naomi, percayalah ada Allah yang setia, yang tidak akan meninggali janjinya. Dia tetap berada dalam hidup kita selama-lamanya. Maka saudara, apalagi yang perlu kita pikirkan? Gak ada. Yang kita perlu pikirkan adalah aku mau setia untuk Yesus, setia untuk Yesus selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami ingin belajar untuk hidup setia, sekalipun sulit ketika kami menghadapi persoalan dalam hidup kami. Tetapi hari ini kami belajar bahwa menjadi setia bukan karena semuanya baik, tapi pada saat kami menghadapi persoalan, permasalahan, kami tahu
kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Kami punya Tuhan yang setia. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sering kami meratapi kesedihan kami meratapi kesusahan kami, seolah-olah kami paling susah di dalam dunia ini. Hari ini kami malu. Kami melihat Ruth, kami melihat Naomi, kami melihat Horatius Spafford yang tetap setia di tengah tragedi yang begitu besar dan parah di dalam hidupnya. Ternyata masalah kami tidak seberapa ya Tuhan, tetapi kami seringkali meragukan kesetiaan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, hari ini kami tidak lagi meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Apapun masalah yang sedang kami alami, karena kami percaya Allah yang setia ada dalam hati kami dan kami berpaut pada Allah yang setia. Kami ingin dipakai ya Tuhan, wanita-wanita GWKP menjadi wanita-wanita yang setia, yang dipakai menjadi saluran kasih setia Tuhan kepada kota Pekalongan, kepada keluarga kami, kepada setiap orang yang kami temui. Kami ingin dipakai menjadi saluran kasih setia Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, pakai kami menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.